Hai guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini aku mau bahas tuntas contoh soal TIU analogi. Nah, TIU analogi ini masuk dalam kisi-kisi soal CPNS 2021. Berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1023 tahun 2021, analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama, hewan titik sama dengan makanan sate. Nah, pilihan jawabannya A. Air, B. Lapar, C. Sapi, D. Waktu makan, E. Kenyang. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Jadi teman-teman di sini harus bisa menggunakan hubungan yang tepat antara kata-kata yang sebelah kiri dari sama dengan dan sebelah kanan dari sama dengan ya. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Jawabannya yang paling tepat adalah C, sapi. Nah, pembahasan seperti apa sih? Atau hubungannya seperti apa sih? Jadi ternyata hubungannya adalah salah satu jenis hewan adalah sapi, kemudian salah satu jenis makanan adalah sate. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah sapi ya teman-teman. Oke, untuk bisa lebih ngerti lagi, kita langsung aja ke contoh soal nomor 2. Dehidrasi, kurang cairan. Nah, di sini pilihan jawabannya ada manipulasi, jujur, B. Observasi penglihatan, C. Operasi imbauan, D. Dekan pemimpin fakultas, E. Korupsi jasa. Nah, mana jawaban yang paling tepat ya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat adalah D. Dekan pemimpin fakultas. Jadi di sini pembahasannya adalah dehidrasi adalah kurang cairan, dekan adalah pemimpin fakultas. Jadi ternyata di sini adalah jawaban yang dicari itu hubungan antar katanya, artinya ya teman-teman, kayak dehidrasi kan artinya kurang cairan. Sedangkan kalau jawaban yang A, manipulasi adalah jujur, bukannya teman-teman, malah manipulasi ini kan adalah tindakan yang tidak jujur ya. Jadi yang A adalah jawaban yang tidak tepat. Yang B, observasi penglihatan. Observasi ini kan pengamatan pada suatu objek yang menggunakan penglihatan, jadi bukan artinya ya teman-teman. Yang C, operasi imbauan. Operasi ini kan adalah instruksi ya, atau bisa juga tugas, kewajiban, beban gitu. Sedangkan imbauan ini adalah permintaan ya, atau seruan gitu, ajakan. Jadi bukan artinya gitu ya, jadi bukan jawaban yang tepat. Sedangkan yang D, dekan adalah pemimpin fakultas adalah jawaban yang benar ya teman-teman. Sedangkan yang E, korupsi jasa, ini malah kayaknya nggak nyambung ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke soal nomor 3 supaya lebih ngerti lagi. Sekolah, siswa, belajar. Nah, jawaban pilihan jawaban yang A, rumah, ayah, ibu. Yang B, dokter, pasien, periksa. C, laboratorium, ilmuwan, meneliti. D, sekolah, guru, rapat. E, kantin, makan, siswa. Kira-kira apa ya teman-teman jawaban yang paling tepat? Jadi di sini kalian harus mencari hubungan antar kata ini yang bisa diterapkan juga pada jawaban gitu. Jadi harus sama hubungan di soal dan pada jawaban juga hubungan antar katanya ya. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, laboratorium, ilmuwan, meneliti. Di sini pembahasannya adalah sekolah, tempat siswa belajar. Jadi jawaban yang paling tepat laboratorium, tempat, ilmuwan, meneliti ya teman-teman, itu adalah jawaban yang paling tepat. Sedangkan yang A, rumah, tempat, ayah, ibu, tidak tepat ya teman-teman, kurang tepat gitu, malah nggak tepat sama sekali sih. Yang B, dokter, tempat, pasien, periksa. Enggak ya teman-teman, nggak pas gitu padanan hubungannya gitu. Yang D, sekolah, tempat, guru, rapat. Sekolah kan tempat belajar mengajar ya, bukan tempat guru rapat gitu. Yang E, kantin,
tempat makan siswa. Di sini sekilas seperti benar, tapi kita lihat lagi ternyata kan di soal itu yang dicari sekolah. Sekolah itu adalah keterangan tempat, sedangkan yang kantin sama-sama keterangan tempat. Siswa ini adalah subjeknya ya teman-teman, sedangkan yang E itu makan adalah predikat ya. Jadi udah pasti jawaban E juga salah gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah laboratorium tempat ilmuwan meneliti. Selanjutnya soal nomor 4. Pisau sebilah. Nah, pilihan jawabannya adalah A. Jala seikat, B. Sekaki payung, C. Cahaya seberkas, D. Pasir segumpal, E. Semata jarum. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Cahaya seberkas. Untuk pembahasannya, kata bantu untuk pisau adalah sebilah, kata bantu untuk cahaya adalah seberkas. Nah, untuk jala ini kan kayak untuk menangkap ikan ya teman-teman, jadi kayak jaring-jaring menangkap ikan gitu. Kalau menggunakan seikat kayaknya kayak kurang tepat gitu ya. Kalau misalnya seikat mungkin seikat sayuran gitu ya, bukan jala, mungkin jala kayak sebuah jala gitu. Lebih ke sana ya teman-teman, jadi kurang tepat. Kalau sekaki payung ini juga apalagi ya, kayaknya malah nggak nyambung, sekaki payung gitu. Ini adalah jawaban yang salah. Yang D, pasir segumpal. Pasir itu bukan segumpal ya, tapi lebih ke butiran pasir, bukan gumpalan pasir ya teman-teman. Segumpal mungkin lebih ke segumpal darah misalnya ya. Semata jarum ini malah nggak nyambung ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah cahaya seberkas yang C. Nomor 5, dolar Taiwan sama dengan titik-titik Austria. Mungkin udah kebayang ya teman-teman, di sini hubungannya seperti apa. A. Pound, B. Rupiah, C. Sen, D. Euro, E. Peso. Jadi jawabannya apa ya teman-teman kira-kira? Yang paling tepat adalah euro. Pasti teman-teman udah kebayang lah ya, di sini ternyata hubungannya itu dolar adalah mata uang negara Taiwan, sedangkan euro adalah mata uang negara Austria. Langsung kita ke soal nomor 6. Kleptofobia, fobia mencuri. Nah, di sini kira-kira kita mencari hubungan yang sama juga dari pilihan jawaban yang mana ya? A. Pakaian celana, B. Blus busana, C. Pasir debu, D. Friksi fiktif, E. Blus busana. Ternyata yang B sama E sama ya teman-teman. Oke, kira-kira yang paling tepat apa ya teman-teman? Oke, jadi yang paling tepat adalah B. Blus busana. Untuk pembahasan jawabannya adalah kleptofobia adalah fobia mencuri, sedangkan blus adalah busana. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya B dan E juga ya teman-teman. Ternyata di sini ada dua jawaban yang tepat, B dan E. Untuk yang A, pakaian adalah celana, bukan ya teman-teman. Pakaian itu kan bukan celana. Pasir adalah debu, itu adalah dua hal yang berbeda, jadi tidak mungkin tepat gitu. Yang D, friksi fiktif. Kalau friksi itu adalah pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat. Sedangkan fiktif itu kan tidak nyata ya, jadi dua hal yang berbeda, bukan pengertiannya ya. Jadi ini adalah tidak tepat yang D. Jadi yang paling tepat adalah blus. Blus ini adalah sebenarnya kalau dalam KBBI itu, blus itu adalah pakaian tubuh bagian atas ya teman-teman, jadi sama dengan busana. Jadi yang paling tepat adalah blus busana. Selanjutnya soal nomor 7, orang sebelah tetangga. Nah, kita harus bisa mencari hubungan antar kata ini yang bisa diterapkan pada pilihan jawaban ya teman-teman. A. Sombong besar kepala, B. Tinggi hari malam, C. Mandi darah sehat, D. Kecil hati bangga, E. Naik haji menunaikan ibadah haji. Nah, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Oke, jawaban yang paling tepat adalah E. Naik haji menunaikan ibadah haji. Pembahasannya, kiasan dari orang sebelah adalah tetangga.
kiasan dari naik haji adalah menunaikan ibadah haji. Nah, sedangkan yang lainnya kita lihat ya. Kenapa sih yang lainnya nggak tepat? Sombong, besar kepala. Sebenarnya besar kepala memang kiasan dari sombong, tapi kita lihat teman-teman, di dalam soal kan orang sebelah tetangga, berarti kiasannya dulu yang disebutkan baru artinya ya, arti dari kiasan. Sedangkan untuk pilihan jawaban yang A, sombong, jadi artinya dulu baru besar kepala gitu kiasannya, jadi tidak tepat gitu, tidak tepat urutannya ya. Yang B, tinggi hari malam, ini juga tinggi hari bukan kiasan dari malam ya teman-teman. Yang C, mandi darah sehat, ini juga nggak tepat ya teman-teman. Sehat, mandi darah itu bukan kiasan dari sehat. Yang D, kecil hati bangga, ini malah bukan artinya ya, tapi malah lawan katanya malah ya. Yang E, naik haji, menunaikan ibadah haji, ini adalah yang paling tepat ya, kiasan yang paling tepat. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Kompor api. Nah, di sini ada pilihan jawaban: A, kipas angin, B, lemari es, C, jalan macet, D, pohon buah, E, palung gua. Nah, ini kayaknya mudah sih teman-teman, pasti teman-teman bisa jawabnya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah A, kipas angin. Di sini aku maaf nggak ada titik duanya, harusnya kan ada titik duanya ya, kipas titik dua angin. Nah, pembahasannya kompor menghasilkan api, sedangkan di sini kipas menghasilkan angin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kipas menghasilkan angin juga. Nah, untuk jawaban yang lain kita bahas satu-satu ya. Kenapa sih kurang tepat? Lemari menghasilkan es. Di sini kan nggak disebutkan ya teman-teman lemari es, tapi lemari. Kalau lemari doang kan lemari baju gitu ya, nggak selalu menghasilkan es. Kalau lemari es baru bisa menghasilkan es. Nah, jalan menghasilkan macet, udah pasti nggak benar ya teman-teman. Pohon menghasilkan buah, nggak semua pohon juga menghasilkan buah ya. Ada kan pohon-pohon yang hanya daun gitu ya, jadi nggak semua pohon menghasilkan buah. Terus palung menghasilkan gua, apalagi ya, ini adalah yang salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kipas menghasilkan angin yang A. Langsung aja kita ke nomor 9. Uang makan, upah khusus untuk makan. Nah, pilihan jawabannya A, ringan tangan, suka mencuri, B, sakit hati, kecewa, C, kecil hati, sabar, D, kutu buku, penyakit kulit, E, tinggi cakap, merayu. Oke, yang mana ya teman-teman? Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah B, sakit hati, kecewa. Untuk pembahasannya, persamaan uang makan adalah upah khusus untuk makan, sedangkan persamaan sakit hati adalah kecewa. Nah, kita bahas ya, kenapa sih yang lainnya tidak tepat? Yang A, ringan tangan, persamaan dari suka mencuri, enggak ya teman-teman, kan ringan tangan itu adalah suka membantu gitu ya, jadi bukan suka mencuri. Untuk yang C, kecil hati, sabar, kecil hati kan bukan sinonim dari sabar ya teman-teman. Yang D, kutu buku, penyakit kulit, bukan ya, kan kutu buku itu lebih ke orang yang suka belajar ya gitu ya teman-teman. Yang E, tinggi cakap, merayu, juga bukan ya teman-teman. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah sakit hati, kecewa. Ini juga aku udah cari, ternyata memang sinonim dari sakit hati itu adalah kecewa ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah sakit hati, kecewa. Nomor 10, mata rantai hubungan. Nah, jawabannya A, besar mulut, oleh-oleh, B, main mata melirik, C, kaki tangan, pemimpin, D, tinggi hati, ramah, E, sombong, besar kepala. Nah, kira-kira apa jawaban yang paling tepat ya teman-teman? Hubungan antar kata yang dalam soal yang bisa juga dipakai dalam pilihan jawaban. Oke, yang paling tepat adalah yang B, main mata melirik. Pembahasannya, mata rantai adalah kiasan hubungan, main mata adalah kiasan melirik. Nah, kenapa yang lainnya yang salah? Kita bahas satu-satu. Besar mulut, kiasan oleh-oleh. Salah ya teman-teman, kan kalau misal oleh-oleh itu kiasannya adalah buah tangan ya, bukan besar mulut.
Kalau yang C, kaki tangan pemimpin. Kaki tangan itu kan kiasan dari orang kepercayaan ya teman-teman, bukan kiasan dari pemimpin. Tinggi hati, ramah. Justru tinggi hati kan sombong ya, bukan ramah. Jadi yang D juga salah. Sombong, besar kepala, ini benar ya teman-teman? Sebenarnya benar, tapi kita lihat lagi dalam soal. Dalam soal itu kan mata rantai hubungan ya. Jadi kiasannya dulu yang disebutkan, baru artinya. Sedangkan yang E itu sombong itu artinya dulu, baru kiasannya besar kepalanya. Jadi tidak tepat urutannya. Jadi yang E juga salah. Yang paling benar adalah B, main mata melirik. Nah, mungkin sekian contoh soal dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Untuk next video aku akan ngupload lagi soal-soal yang lain berdasarkan kisi-kisi ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.